Salah satu orang yang berjasa mendirikan Cirebon adalah orang yang dijuluki dengan nama Ki Danusela. Tokoh ini bahkan dikisahkan sebagai kubu Cirebon pertama karena memang beliaulah orang yang mula-mula mendirikan perkampungan Cirebon sebelum akhirnya menjadi Kesultanan Cirebon di era Sunan Gunung Jati. Dan yang menjadi soal adalah bahwa siapa sih sebetulnya Ki Danusela itu, dari mana asal-usulnya, siapa keluarganya, dan kenapa beliau kemudian mendirikan perkampungan yang dinamakan Cirebon itu. Ulasan mengenai biografi dari Ki Danusela, kubu Cirebon pertama itu atau bapak pendiri Cirebon itu adalah sebagaimana berikut. Ditinjau dari asal-usulnya pemirsa, bahwa berdasarkan sumber-sumber yang dapat saya temui, bahwa Ki Danusela ini nama aslinya ini adalah Brahmacari Siramana. Selain dijuluki dengan nama Ki Danusela, beliau juga nantinya dijuluki dengan nama Ki Gede Alang-Alang. Ki Danusela atau Ki Gede Alang-Alang atau Brahmacari Siramana ini pemirsa merupakan anak daripada Lentera Wulan. Beliau juga punya kakak laki-laki yang bernama Ki Danuarsih. Secara keluarga, bahwa Ki Danusela ini merupakan keluarga dari golongan kasta Brahmana. Artinya bapaknya itu merupakan seorang Brahmana, pendeta begitu. Kakaknya juga seorang pendeta. Purwaka Carubanagari mencatat jika bapaknya ini atau kakaknya ini adalah pendeta dari agama Siwa Buddha, artinya agama sinkretis antara Hindu Siwa dan Buddha. Perlu pemirsa pahami bahwa kerajaan Pajajaran atau kerajaan Galuh dan Sunda ini pemirsa memang dahulu merupakan kerajaan yang bercorak Hindu Buddha, dan sebagaimana kita pahami bahwa dalam ajaran agama Hindu ini pemirsa tentu di dalamnya kan mengenal kasta, dan kasta yang paling tertinggi ini kalau kita urut adalah kasta Brahmana, kemudian disusul Ksatria dan selanjutnya Sudra. Jadi artinya secara keluarga Ki Danusela ini merupakan orang terpandang di zaman itu. Nah kemudian yang menjadi soal adalah kenapa sih Ki Danusela itu kemudian mendirikan perkampungan Cirebon kan? Jadi kisahnya itu pemirsa, bahwa Ki Danusela yang merupakan seorang keluarga Brahmana ini sejak kecil bahkan sejak muda ini dikisahkan sebagai orang yang terdidik. Ya, memang Brahmana ini orang terdidik ya pemirsa. Kalau memang dari kasta Brahmana ini memang orang terdidik. Dan di suatu ketika Ki Danusela ini dikawinkan dengan anak daripada Pangeran Giri Dewata atau anak daripada Ki Gedeng Kasmaya. Jadi Ki Giri Dewata atau Ki Gedeng Kasmaya, penguasa Cirebon Girang itu dahulu punya anak perempuan namanya Arumsari. Nah Arumsari ini dinikahkan dengan Ki Danusela. Nah perlu Anda pahami pemirsa bahwa mertua daripada Ki Danusela ini juga bukan orang sembarangan. Beliau merupakan anak daripada Raja Kerajaan Galuh dan Sunda Bersatu pada waktu itu. Setelah menikah dengan Nyimas Arumsari itulah pemirsa Ki Danusela kemudian diberikan jabatan oleh Raja Galuh Sunda Bersatu kala itu untuk menjadi seorang sahbandar di pelabuhan Muara Jati. Jadi dahulu di wilayah kerajaan Sunda dan Galuh itu kan punya beberapa pelabuhan, dan pelabuhan itu dahulu dikepalai oleh seorang sahbandar atau orang kepala pelabuhan. Sahbandar ini bertugas mencatat dan
mengadministrasi kegiatan ekspor impor, begitu kira-kira pemirsa. Jadi intinya Ki Danusela itu ditugaskan oleh negara pada waktu itu untuk menjadi seorang Syahbandar. Pada waktu itu pemirsa, Ki Danusela ini bekerja di pelabuhan Muara Jati yang kala itu masuk kepada pelabuhan tersebut itu masuk ke dalam wilayah kerajaan Singapura, yaitu salah satu kerajaan bawahan Sunda Galuh pada waktu itu. Dan rajanya atau Mangkubumi Singapura waktu itu adalah Ki Gede Tapa atau Ki Gedeng Jumajan Jati. Dan perlu Anda pahami bahwa Ki Gedeng Tapa atau Ki Gedeng Jumajan Jati itu juga merupakan anak daripada Ki Gedeng Kasmaya atau anak daripada Pangeran Giri Dewata. Artinya bahwa penguasa Singapura waktu itu ya kakak ipar daripada Ki Danusela itu. Dan ketika menjadi Syahbandar itu pemirsa, bahwa Ki Danusela ini daripada menempati rumah dinas yang disediakan negara, Ki Danusela ini lebih memilih membuka perkampungan yang letaknya itu tidak terlampau jauh dari pelabuhan Muara Jati. Nah, perkampungan itu dahulunya masih berupa ilalang atau alang-alang, rumput yang tak terurus begitu. Oleh Ki Danusela atau oleh Brahmacari Siramana itu hutan belukar yang masih ditumbuhi alang-alang itu kemudian dibabat dan dijadikan perkampungan. Dan karena awalnya terinspirasi daripada banyaknya alang-alang yang tumbuh di daerah itu, kemudian perkampungan tersebut itu dinamakan perkampungan Tegal Alang-alang, sehingga Ki Danusela juga nantinya akhirnya dijuluki sebagai Ki Gede Alang-alang. Berlalunya waktu pemirsa, karena Ki Gedeng Alang-alang ini kedudukannya sebagai seorang Syahbandar, otomatis banyak tamu dari luar negeri begitu, apakah dari Jawa, dari Melayu, dari Arab, Persia, Cina dan lain sebagainya untuk melakukan izin bongkar muat lah, gampangannya begitu. Mereka orang-orang luar Pasundan kala itu ya, kalau misalnya ingin mengajukan izin itu ya ke perkampungan, terpaksa ke perkampungan yang dibuat oleh Ki Danusela itu. Nah, lambat laun mereka itu rupanya suka dengan suasana perkampungan tersebut karena memang perkampungan elit kan begitu awalnya. Tempat tinggalnya orang-orang hebat, sehingga banyak orang-orang dari Cina, dari Jawa, dari mana-mana itu mengajukan sebagai penduduk situ gitu. Sehingga akhirnya kampung Tegal Alang-alang itu menjelma menjadi perkampungan yang majmuk, perkampungan yang multi etnis begitu. Karena saking majmuknya etnis di dalam kampung tersebut, akhirnya Ki Danusela mengganti nama kampung Tegal Alang-alang itu menjadi Kampung Caruban. Nah, Caruban sendiri menurut Purwaka Carubanagari itu ya artinya ya percampuran, karena banyak etnis orang dari berbagai daerah, dari berbagai negara tinggal di tempat itu. Maka di kemudian hari ya kampung itu dinamakan Caruban atau sekarang lebih dikenal dengan nama Cirebon. Setelah berpuluh-puluh tahun menjadi Syahbandar dan juga menjadi kubu Caruban pertama, Ki Danusela ini pemirsa kemudian mendapatkan menantu, anaknya itu mendapatkan menantu Pangeran Walang Sungsang. Artinya Ki Danusela ini kan dari hasil perkawinannya dengan Nyi Arumsari atau Nyimas Arumsari, anak daripada Ki Gedeng Kasmaya itu, melahirkan Kencana Larang. Nah, Kencana Larangnya ini berjodoh dengan Pangeran Walang Sungsang yang tak lain merupakan cucu daripada Ki Jumajan Jati dan juga merupakan anak dari Prabu Siliwangi. Setelah Pangeran Walang Sungsang menjadi menantunya, Ki Danusela ini kemudian mengangkat Pangeran Walang Sungsang itu menjadi raksa bumi di desa Caruban atau menjadi pangraksa bumi di desa Caruban, sehingga waktu itu karena diangkat menjadi seorang raksa bumi atau pangraksa bumi, Pangeran Walang Sungsang kala itu ya akhirnya dijuluki sebagai Ki Cakrabumi atau Ki Cakrabuana. Setelah
Ki Danusela itu sudah lanjut usianya dan beliau merasa sudah ingin pensiun, akhirnya beliau itu menyerahkan kedudukannya sebagai seorang Sabandar kepada orang lain. Beliau juga kemudian menyerahkan kedudukannya sebagai Kuwu Caruban itu kepada menantunya Pangeran Walang Sungsang. Nah, setelah itu nantinya yang menjadi Kuwu Caruban atau Kuwu Cirebon selanjutnya itu adalah Pangeran Walang Sungsang menantunya sendiri. Di masa tuanya pemirsa, sumber-sumber Cirebon menyebutkan bahwa Ki Danusela ini akhirnya dari desa Caruban itu pindah ke Kasmaya, ke Cirebon Girang, ke Sumber itu. Dan beliau itu pindah ke daerah itu sambil membawa cucunya. Jadi dari hasil perkawinan antara Pangeran Walang Sungsang dengan Kencana Larang ini kan melahirkan beberapa anak ya. Di antaranya itu adalah Pangeran Caruban dan kemudian juga Arya Mengger. Nah itu diasuh oleh Ki Danusela sejak kecil. Dalam riwayat pemirsa, Ki Danusela ini wafat manakala cucu-cucunya itu sudah remaja. Nah beliau itu wafat dan kemudian ya setelah cucu-cucunya remaja itu beliau wafat dan beliau itu dimakamkan di Cirebon Girang di daerah Kasmaya itu. Nah sekarang daerah Kasmaya atau Cirebon Girang itu yang menjadi kuburannya Ki Danusela atau Ki Gede Alang-Alang itu dikenal dengan nama Desa Tukudal. Jadi disitulah ada situs makam daripada Ki Danusela itu. Jadi demikian pemirsa kisah atau biografi mengenai Ki Danusela, Bapak pendiri Cirebon.